Ja'far sareng semuja Kiai Haji Muin, Kiai Haji Abdul Rafiq sareng Kiai selain Seta mungkin beten kala sebut satu pastong repot sekali juga saudara semulja Dewan Pengurus PWI LS Kabupaten Sumeneb sareng sedeja undangan pertama ngireng syukur de Allah Subhanahu wa taala saya imah beten kaula sareng para ajunan sedeja bisa hadir de ka di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Kedukalena kita sholawat salam moga-moga tetap kita bahagia ada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga beten kaula sareng kotoh beten kaula ya wah umatah dan ngaulia syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin saya sami mulja, acara saya di Kelampang Aremanken saya pertama ini kali itu pembukaan saya dalam hal kali itu pimpin sarang Kiai Khalid seterus epon tawassul kemudian dilanjutkan dengan sholawat julus serta disusul dengan sholawat qiyam tawassul kan itu badi pimpin sareng salirana semulja Kiai Jamaluddin selaku ketua PWI LS Sumeneb. Sholawat julus kan itu badi pimpin sareng salirana semulja Kiai Haji Abdul Rafiq selaku Dewan Kesepuhan PWI LS Kabupaten Sumeneb. Dan kita badi lanjutan sareng selawat qiyam Nurul Yakin. Acara saya nomor telok yang kita sambutan saya pertama bedi sampayaki sareng salerana semulja Kiai Haji Jamaluddin atau yang mewakili. Sambutan berikutnya Ingkika Dinto akan disampaikan oleh Ketua PWI LS Pamekasan. Insyaallah dalam hal Kak Dinto bedi sampayaki Kemotin. Mana di Makassar? Ketuaan Halim. Dan yang mewakili. Jadi disampaikan sareng-sareng semulja Kiai Munaim. Kemudian keempat jika itu deklarasi, insya Allah itu akan dilanjutkan dengan pelantikan PWI LS Sumeneb. Jadi pimpin sareng-sareng semulja Kiai Munaim. Acara saya nomor 5 jika itu tausiah dilanjutkan dengan dialog atau tanya jawab. Saya insya Allah disampaikan oleh yang mulia Kiai Haji Ja'far Shadiq dari Pamekasan Batu Ampar. Insya Allah beri perjalanan kan. Acara saya nomor 6 ingin itu penutup dalam hal ini akan dipimpin oleh salerana semulja Kiai Abdul Hamid. Sekali itu rentetan acara saya insya Allah berlangsung pagi menjelang siang kali itu. Nireng acara saya pertama pembukaan seperti pimpin salam salirana semulja Kiai Khalid. Kepada beliau waktu sepenuhnya abdina memberikan.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أعضائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Terakhir ngiring aturaki sedekah para pejuang, para penyebar Islam Wali Songo dari angkatan pertama sampai angkatan ketiga terjugan sebagai bekal kagui bersemangat membela nasab suci dalam niat sesuci. Insyaallah pertolongan Allah kak dinto semak ala inna sallallahu qaribun minal muhsinin. Amin Allahumma amin. Terjugan itu merupakan bekal kangkui perjuangan PWINS Beni Perjuangan Setemang kak dentakan kak ditampon etaman kokoh kuat ekiraman kon mencengkram ke bumi, ranting-rantingnya menjulang ke langit. Tapi kalaban barokah Fatihah Putar Gusti bisa ditolong oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم خصوص إلى حضرات المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والرسل والشهداء والأولياء والصالحين والعلماء والأمن والخصوص من الملائكة المقربين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم صلى الله عليه جميع سادتنا ومولانا والكرام ورسول الله عليه الله ثم صلى الله عليه وسلم على الشيخ الشمس القادر الجلاني وصلى الله عليه شيخ أحمد الزمان رسول الله الشيخ رسول الله جميع سنن والسنة رضي الله عنهم جميعا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم صلوا على آبائنا وأمهاتنا وجداتنا 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 وأخينا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخنا ومعلمنا ولمن أحسن أحب إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالفاتحة والدعاء واغفر لجميع القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلنا حضرة الهيكل حمزة حمد ضحى وصلنا حضرة جمل وصلنا حضرة وصلنا حضرة المرحوم وصلنا حضرة حسن وصلنا حضرة المرحوم حسين وصلنا حضرة وصلنا حضرة المرحوم معنا وصلنا حضرة أخوكم سورة
وصلنا حضرة معكم مقربين وصلنا حضرة كايسي وصلنا حضرة ستاج وصبا وجميع أجدادهم غفر الله تعالى ذنوبهم رحمة الله تعالى عليهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lana wa lakum ya ahad wa ahlina wa deklarasi untuk segala istana formatnya seperti apa dengan seperti kalian sekali وأشهد أنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي يا ربي بلغنا نزور. يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا ربي توشانا بنوري. يا ربي يا ربي بفضلك وأمانك. يا ربي يا ربي صل على محمد. يا ربي يا
صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانا يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي ارزقنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وصلح كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
dan STJC Kesatuan Tugas Mator Sagrangko. Saterus epon ingki kadinto sambutan kadinto pergi disampaikan oleh Ketua PWI LS Kabupaten Sumeneb. Dalam hal kadinto pergi disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Mahfud Rosi. Kepada beliau yang disampaikan. Beniru coba ditugas. Cek ketua kan. Anak julus melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya alladzi as'ada qawalibal asfiya bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya bil musyahadah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus para kiai, jejelora, Gus, berkenan hadir acara makin gadito, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus deklarasi perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Sumeneb. Wadah khusus dzikri huna al-mukarram Kiai Haji Ja'far Shobir, pengasuh Pondok Pesantren Abu Syamsuddin Abu Batu Ampar Pamekasan. Al-Mukarram Kiai Haji Mu'in selaku pengurus PWILS Madura Raya, saya berkata hormati juga Kiai Rosi dari Batu Ampar. Alhamdulillah berkat itu ketamuan masyarakat kita seperti dari Batu Ampar. Saya makbar wepon itu sering berkira ziarah. Alhamdulillah itu muka-muka dia sambungan doa dan kebahagiaan wepon para kiai. Al-Mukarram Dewan Kesepuhan saya tentu Ahmad Jaki dari kepada Kiai Haji Rofiq Bahrain. Alhamdulillah kan itu Puroning beliau punya suara emas kan itu. Padahal ekor kan itu beberapa tahun ketika dia kelas tak pernah lagi mereng suara emasnya. Nomor 2 kan itu Al-Mukarram Kiai Khalid Ain Panas. Kartuluk atas Rabu Epon saya dukungan Epon. Kadinto merupakan kesepuhan saya sering memotivasi ketika berdua pribadi walaupun melalui TikTok sarang YouTube, Facebook juga. Al-Mukarram Ketua PWILS Sumeneb Kiai Haji Jamaluddin. Kadinto Ketua dan Konstitusi. Insyaallah manabi kadinto tagar mundur satu langkah pun. Mungkin pun komentar saya memberi sambutan. Pendekar. Kemudian para wakil ketua hadir tempat kadinto, semua pengurus PWILS Sumeneb, wabil khusus Al-Mukarram Sohibul Bait sekaligus beliau adalah kesepuhan PWILS Sumeneb, yaitu Kiai Haji Wasi Syekhul Umam. Semoga beliau itu teka hajat setelah niat roh cita-cita pun sirron wa alaniyatan. Baik cita-cita sejelas yang kapaki utawa semarsama tayong kapaki kita. Tegua bukan ini. Dan gula secara pribadi kan itu
Kadito seorang mewakili Ketua PWILS Kabupaten Sumeneb, Iki Kadito Kiai Haji Jamaluddin dari Kending Kadito. Kangku menyampaikan beberapa hal. Pertama yang mungkin perlu disampaikan Kadito tentang latar belakang berdirinya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ongkuipon Sumeneb Kadito termasuk kabupaten yang paling lambat daripada kabupaten yang lain, terutama Ipon Kadito dari Pulau Madura, Pamekasan ampun lebih awal mendahului Sumeneb tentang berdirinya PWILS. Jadi mana bibir ditamu dari Pamekasan Kadito cek pantas lah, karena beliau itu adalah berarti kakak yang lebih awal lahir daripada PWILS Sumeneb. PWILS Sumeneb Kadito manabi saya muta Abdillah Kadito kurang lebih awal Juli 2025 Kadito dirintis di rumah ketua, kalau tidak keliru. Kita pulang sampai jam 3, hanya sekitar kurang lebih 5 orang yang hadir. Kemudian disusul waktu itu dibentuknya pengurus PWILS di rumahnya Kiai Anwar Lenteng Barat sekitar 15 Juli. Hadir kan itu kalau kita hadir saya kemarin gitu ya demo. Terus kan itu berkelanjutan. Ketika sudah ada rencana tanggal 30 Agustus untuk melaksanakan deklarasi sarang pelantikan, Kadito PWILS Sumeneb kemudian ada musibah. Kena uppercut mana tinju Kadito, sempat jatuh gara-gara kita lengah menentukan sosok siapa yang menjadi pengurus yang layak di PWI. Karena ternyata tidak semua orang bisa dan layak menjadi pengurus PWI. Si Alem banyak, si Kiai Raja banyak, tapi tidak punya keberanian karena penyakit yang masyarakat Nahdiyin dia guna Gus Dur ya Abdurrahman Wahid Kadito. Memang banyak orang Alem tapi penakut. Tapi banyak si putut bengal dulu. Nyari sedeng-sedeng Alem sarang bengal Kadito melarat akadir Raja Far. Manabi ajunan saja ingin tahu bagaimana sifat kerja beliau, tinggal subscribe Pondok Pesantren YouTube Pondok Pesantren Abuya Samsuddin Batu Ampar. Ngiring pas ketika apa beliau itu menyerang membabi buta siapa saja yang melawan Wali Songo. Jadi mencari sosok yang alim dan berani itu susah. 1-2 di NU. Dan saya punya banyak pengurus NU. Alhamdulillah ada beberapa Kadito. Ada Raden Asmoyo Kadito selaku Pagarnosa Sumeneb sudah bergabung dengan PWILS. Kita dulu tangan Nabi aja saya ampun bener. Saya bodyguardnya tangan Nabi aja saya sendiri. Begitu juga Kadito Al-Mukarram Non Urnoto, ini kan ahli terakat itu juga tak usah aku sakte. Bagian sakte Kadito Ampon jadi ibu dina dan nulis saja. Karena Nabi sakti TV kan. Setelah uppercut Kadito, setelah dipukul jatuh, PWI Kadito memang sempat dikira mati, bahkan sempat di framing bahwa PWILS Sumeneb tidak mungkin berdiri lagi karena sudah takut. Tapi tentulah seorang beberapa teman Kadito 4-5 orang termasuk Kiai Marzuki ketika bergerak senyap diam pelan-pelan melakukan konsolidasi sehingga sampai sekarang terselenggaranya deklarasi PWILS Sumeneb. Bukan hal yang mudah karena banyak orang yang hanya mengatakan siap di depan tetapi kemudian ketika di belakang tidak siap. Banyak sekali. Jadi yang semua Kadito gambaran sedikit banyak tentang bagaimana latar belakang berdirinya PWILS Sumeneb. Dan alhamdulillah walaupun Kadito tidak banyak, sejatinya Kadito yang siap menyatakan hadir banyak,
tetapi mungkin masih ada rasa takut. Jadi ketika apa rasa menghilangkan rasa takut, kita minta petunjuknya beliau Kiai Ja'far Shadiq. Dia tak tahu ada sunat gitu. Atau sekalakon kali itu sedikit terutama dekat tantretan kekencah pengurus PWLS pada Ki Hamdan pada Ki Mamat setuju kali itu saya tak bisa disebut lagi juga apa saya tak bisa dengan boleh sebut sedikit pada Ki Rosi dengan pada kali itu Ki Nisbah. Alhamdulillah kata orang pun tak punya tugas, ibu tak nangis dengan gula kan itu, dan gula orang pun ada tugas, kini tak kini dengan gula. Kemudian PLI, PWI, LS pun ada petugas kan itu, PWI, LS. Jadi sekali itu dari dan gula spor. Lagi juga kan itu para ulama dekat majelis sholawat Nurul Yakin siapapun ikut meramaikan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan deklarasi PWLS Kabupaten Sumeneb. Untuk melangkong saja terutama dekat tuan rumah Bapak Kiai Haji Wasi sarang Ibu Nyai sezohiran kan begini. Muspor menabi bedanya kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendampingan. Oh ya. Ujian Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Seterus ekon sambutan dari Dewan Kesepuhan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Abdul Rafiq. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami berikan. Berdiri kak? Berdiri kak tuan? Tangdengan itu berdiri. Iya lah kan PWI cukup dunia. Kita kan dia pun kemudian Muhammad neng tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Syabatan kaula ta'zimi Abu Gus Ja'far Sirawi dari Batu Ampar. Saya insyaallah menabi pengasap atau ikopoy. Alhamdulillah kita pagi kan. Juga Kiai Munaim kita pagi dan bulan ini bujuk Abdurrahman kebetulan eksekusi asal. Alhamdulillah kan itu pagi mulai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Parlo ekoning lagi bahwa sebenarnya persoalan nasab itu Wali Songo sudah menang. Mereka itu sudah rukan, tidak ada terbantahkan. Cuma tugas kita sekarang ini bagaimana mengembalikan para muhibbin. Ini tugas kita, menyadarkan para muhibbin. Iya, termasuk bulan ini kan termasuk orang singkat. Lalu belum muhibbin banget, muhibbin banget. Nah, semakin kemungkinan itu dan gula ingin gerakan yang nyata dari PWI dengan gerakan nyata yang santun, bagaimana bisa menumbuhkan rasa ini simpati dari para muhibbin kan. Karena debat kekerasan terus ini tidak akan pernah selesai. Walaupun ini nanti insya Allah selesainya 2030. Ke depan ini ya kita mari bergerak PWI itu karena ini PWI pun anti takok, saya kira anti takok. Cuma kita semakin itu bagaimana meluruskan makam-makam yang telah dibetawikan, itu tugas kita. Seperti Sayyid Yusuf di Telangu, Sayyid Abdullah yang di Nongleken, itu dan banyak lagi yang lainnya. Ini tugas PWI. Cuma kita harus koordinasi dengan aparat,
dan semacamnya. Tidak apa-apa kita, misalnya Sayyid Yusuf terlalu, kita bikin langsung tulisan, kita turunkan langsung kita letakkan. Bisa. Langsung eksekusi ini. Kalau persoalan nasab ada Gus Jafar. Sampai saat ini tidak ada jawaban. Yang katanya Menawi itu pinter-pinter, tidak ada jawaban. Tidak ada rukat sudah. Pinter arat-arat. Mungkin saya itu di Tengkuda. Kenapa? Semoga semangat PBI Tengkuda itu pengguna perang gitu. Tengkuda kan menangkan banyak Habib, tanda datang banyak Habib. Istri punya Habib. Soal urusan kita. Dan boleh pas berang nih keluar dari buka itu. Boleh cerita semua itu. Karena buku terbitan Robito Alwiyah, bukan Alawiyah, Alwiyah itu disebarkan mengatasnamakan pondok pesantren Sidoki kepada alumni-alumni. Nah itu dan guru-guru pas tak kuat. Gak bisa kita cerita, cakaca, tak ngintet guna laik pun melulu, laik melulu. Tak dengan flor dengan nama pribadi, sebanyak pun nyama-nyama inisial melulu. Maka dan guna kata Bismillahirrahmanirrahim, malam kami itu dan langsung flor. Ada kok, kehidupan termasuk Bani Sarkawi itu. Ano ko ya? Bahkan sebelumnya kan itu tenggula membeda orang yang posting ke iman. Yang seperti tenggula itu apa kayak gini iman? Mungkin terlalu. Amin, amin. Ini ada tenggula, saya ingin berdaya tenggula, toko gitu. Termasuk kejut Pak. Jahiliyah gitu. Betul jahiliyah tadi. Bahkan grup Bani Sarkawi itu tenggula tukang keluar. Siapa yang posting ke iman dan grup-grupnya tentu tukang keluar, termasuk kakak boleh dibi. Kakak boleh dibi tentu keluar. Bahkan waktu itu tentu asojud Gusti Allah nangis di baktona tahajud, ya Allah kakak bina tersesat. Ini Allah. Ini kan kata nih itu. Anak buja. Dan itu lah Allah kakak bina tersesat. Kalau motor kancing Nabi saya gitu. Nah, akhirnya bila makin pun tertua dapat barokah nasi Abdul Rahman sudah termulai terbuka terlalu bulan dan bulan ngaji kaki iman, ngaji Husnuliyah, ngaji Dr. Sudi. Nah, kan itu dan bulan akhirnya pas Bismillahirrahmanirrahim syahadat dan bulan Baklawi ini motor kancing Nabi. Saya itu. Jadi mun budaya berani wali ada wali nah ketika ngangkok foto dengan Nabi rosak api. Sebab dengan arupun framing liwalian. Bani wali anak apa? Karena berani rosak nasab kesucian kanjeng Nabi. Kami itu dari bulan presiden. Memang dari bulan keras. Regali dipikir ya begini. Regali itu. Bahkan tenggule dinin sering adupat sering kan tori Rosi. Kisah begini, mulai emosi Rosi. Tenggule rasa di FPI banget. Hilafah. Ngade dia. Nah tenggule kan itu pas timbul yang berarti tang tujuh, tangkai, pak, singkok tipi ada ibadah menurut itu. Saya itu tenggule kan. Jadi tenggule makin yang luka itu dari grup keluar. Tak apa yang keluar dari grup tak apa. Kok mesti kok ditong tuh ajaran nasab mulai kanjeng Nabi. Karena berdasar lillahi ta'ala. Tenggule tak benci, tenggule tak pegel, tapi itu semata-mata karena demi nasab kesucian kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ya buka baru kayak itu pada seperti itu. Nah pas kita segera konsep tentang program kerja meluruskan makbaro yang telah dibaklawikan. Dibaklawikan. Saya bilang baklawi. Baklawi bukan. Baklawi. Bukan baklawi. Terlalu suci. Sayyidina Ali itu.
terlalu suci. Jadi motor Sayyidina Ali karena benih pasukan Qasari dan Sayyid jauh. Sayyidina Ali kayak radio banyak. Tapi saya durian aja lebih cuma 2 lewat Sayyidina Hasan bin Hussein. Sangat itu. Jadi mungkin saat itu sebagai gambaran dan kita terus semangat, siap terpikirkan, siap dihantam sana sini, tidak apa-apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Seterus ekon Niki Kadinto deklarasi sekaligus pelantikan DWI MS Kabupaten Sumeneb. Sambutan. Kepada Yang Mulia Kiai Muhammad, kami mohon kesediaannya untuk memimpin deklarasi sekaligus pelantikan DWI MS Kabupaten Sumeneb. Kepada beliau dihadirkan dan kepada semua pengurus dari semua tingkatan dimohon untuk berdiri. Ketua sekretaris ketua PWI membaca yang lain kesaksian ketua kesepuhan Mas Hamdi. Kira Hamdi. Sorry Pak, ini terjadi. Setuju. Gereng. Semua pengurus semua. Gereng. Gereng setuju. Pola boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah Al-Barul Karim Ar-Ra'ufur Rahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, hadratal kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, wa nahusu bi dzikri sahibil hajah, suhibil mansib, yaitu Kiai Wasi Sayyidul Umam Seda Ajunan Abdi Nasadat Amul Ja'aki Tolong Hormati Juganan Al-Mukarram Kiai Rafiq Bahrain. Beliau salah satu teman seperjuangan Attira ketika pembongkaran Sayyid Abdurrahman Tira yang telah disekapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah, beliau Rafiq Bahrain yang dulunya Muhyiddin akut, Muhyiddin Ketal, karena dapat barokahnya dari leluhurnya yaitu Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Husin Banyusaka. Alhamdulillah, beliau hadir di tengah-tengah kita untuk menyaksikan atas deklarasinya BWLS di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Yang mulia Al-Mukarram Kiai Jaliluddin sebagai Ketua
DWLS Kabupaten Sumeneb, juga dan Al-Mukarram Kiai Bahrul Razi selaku Sekretaris DWLS Sumeneb Madura, seabdina serta para ajunan, para alim, para ulama, para hadirin, terutama sesepuh kita Kiai Ja'far Shadiq Nausi, beliau selaku pengasuh pondok pesantren Abu Syamsuddin Batu Ampar, dan seluruh para kiai, para ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami pada antum-antum semuanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalimat syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita bersama untuk bermuwajahah, bermujalasah di tempat yang sangat agung dalam rangka Maulidir Rasul, sekaligus pelantikan dan deklarasi DWLS di Kabupaten Sumeneb Madura. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat silaturahim kita senantiasa mendapat rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada ajunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sukses mendidik kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni minal zulumati ila nur. Hadirin sebutan kaula amul jaki, singkat pamator dari Abdira selaku Ketua Harian DWLS Madura Raya menerima amanah dari pembina dan penasehat DWLS Madura, di antaranya yang sesepuh adalah Kiai Khalil Muhammad, pengasuh pondok pesantren Gunung Sari, Propo, Pamekasan. Yang kedua, Kiai Ja'far Shadiq Nausi, beliau selaku pengasuh pondok pesantren Abu Syamsuddin Batu Ampar. Yang ketiga, Kiai Abdul Ghalib Saburi, yang mana beliau selaku pengasuh pondok pesantren Mesas Batu Ampar, Pamekasan. Yang keempat, Kiai Ayubullah Mubarak, beliau selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam Robatan Sampang. Yang kelima, Kiai Nasiruddin, beliau pengasuh pondok pesantren Karangkurim, Karangpinang Sampang. Sesepuh yang keenam, Kiai Husni Tamrin Pakong, Pamekasan, dan segenap pengurus DWLS wilayah Madura Jawa Timur, yaitu Kiai Saiful Rijal dan tembusan Ketua Umum Pusat, yaitu Kiai Abbas Buntet. Dengan ini, tepat pada hari Senin tanggal 15 September 2025, menetapkan dan melantik anggota DWLS Kabupaten Sumeneb di kediaman Kiai Wasi Sayyidul Umam Dewa Dara Mista Kecamatan Lenteng dengan masa hikmat 15 September 2025 sampai tahun 2030. Maka dari kanito kepada semua pengurus harian anggota DWLS Sumeneb berikrar dan berjanji setia dan berbaiat dengan mengikuti kalimat atau tuntunan Abdina. Siap? Siap. Siap? Siap. Pengurus DWLS Sumeneb siap? Siap. Eki, matur segala kau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Dzal Batsyis Syadid. Kami anggota PWILS Sumeneb berjanji dan bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, satu akan menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 45. Dua, menjaga akidah ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah yang tasamuh, tawasud dan kepribadian yang luhur, yang sesuai ajaran Wali Songo. Tiga, akan menjaga martabat bangsa, sejarah, ulama, pemimpin, dan sejarah, kebudayaan bangsa. Empat, akan melaksanakan tugas sebagai anggota PWILS Sumeneb, menyumbangkan pikiran dan tenaga demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo dan terciptanya keharmonisan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang bermartabat, yang berakhlakul karimah. Lima, sedia patuh dan bersatu padu dengan bersama-sama pengurus pusat. Ini janji dan ikrar kami. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? PWILS. Siapa kita? PWILS. Ba'alawi Rungkat. Ba'alwi Rungkat. Ba'alawi Rungkat. Ba'alaga Rungkat. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pelantikan dan deklarasi kita sebagai pengurus PWILS Sumeneb sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah kita inginkan dan kita citakan, kita semua tercapai dan sukses. Dan harapan kita ke depan, benar katanya Kiai sesepuh tadi, banyak di antara kita para ulama, para masyayikh, para duriyah Wali Songo kadito hanya berani di belakang, akan tetapi tidak berani di depan. Mungkin watak-watak seperti itu lagi hit, sehingga di depan nggak maunya hanya di belakang saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada juga yang buat seolah-olah tidak dengar apa-apa, tidak ada masalah apa-apa, padahal sudah banyak sekali penyelewengan sejarah yang diterapkan oleh oknum-oknum berlagah yang telah terjadi, jangankan di Jawa, di Madura, Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan seluruh Nusantara banyak yang dipesongkan oleh Belagah bin Demit.
Shallu ala Nabi Muhammad. Mereka perlu diketahui selalu mengicoh kita. Ada kelompok berlagak itu mengatakan, coba buktikan, tunjukkan siapa Beklawi yang mencuri makam dan partisan makam. Buktikan. Kalau mau dibuktikan sekarang enggak mungkin ada, karena kejadian ini sudah lama. Yang kedua, mereka pandai sekali bersilang lidah, lompat sana lompat sini. Kenapa? Karena mereka jarang sekali yang langsung menggunakan tangannya atau fisiknya, melainkan menggunakan muhibbin kental. Jadi saya soro kat itu bagian muhibbinah, saya soro ngobrol makam, katilasan, sejarah, mereka sebanyak muhibbinah. Tapi muhibbin yang mau dibodohin oleh mereka. Maka dari Kak Dinto, Abdina mengajak kepada semua anggota PWI LS, terutama yang ada di Sumeneb, kita jangan pernah mau dibodoh-bodohin oleh orang-orang yang pintar, apalagi mau dibodoh-bodohin oleh orang yang sama-sama bodoh. Apa rugi kita? Yakin betul? Yang kedua, kita sebagai Trah Wali Songo terutama, dan para pencinta alumni ashab dari Trah Wali Songo, kami harap jangan pernah takut dan khawatir, apalagi di siang-siang bolong kayak gini, kayak hari ini. Kita harus berani dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, ketulusan. Yang ketiga, kami harap di dalam masalah PWLS kita bukan digaji, kita jangan pernah mengharap gaji, kita tidak dapat upah dan jangan pernah mengharap upah, tapi kita niat tulus untuk memperjuangkan kebenaran, meluruskan sejarah, meluruskan nasab yang suci, yaitu nasabnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sejarahnya para pejuang Islam di Nusantara, yaitu para Wali Songo dan duriannya. Sekali toh dari Abdillah salah lopotan orang lebihlah, mana diberi kesalahan, kehilapan, kelopotan, ketepalan dari Abdillah yon sapola seta terbetes. Wallahu alam bisawab atas semua apa yang terjadi untuk kita dan bangsa kita. Yang penting niat kita adalah tulus dan ikhlas. Sekali toh diberi toda. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dialog atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada beliau Kiai Haji Ja'far. Tausiah dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Ja'far Shotib. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Ketua PWI Pamekasan Kiai Halim Bahwi yang dari Sumber Anyar, datang juga bersama sekjennya Kiai Haji
Abdul Hamid Rokib Al-Qudusi. Bersama staf-stafnya juga di bawah 5 orang juga hadir dari PWI LS Kabupaten Pamekasan yang sudah definitif karena sudah mendapatkan SK. Jelas. Tarungkan. Yang mulia Ketua PWI LS Sumeneb yang baru saja melakukan deklarasi, Kiai Haji Jamaluddin bersama sekjennya ternyata doktor. Ini doktor, bukan kaleng-kaleng. Logika praktis dengan. Jadi insya Allah PWI Sumeneb insya Allah hebat di masa depan. Terus Ketua Kesepuhan Kiai Haji Rafiq Bahrain, ini juga sahabat saya. Nah, kalau tadi Pak Sekjen PWI LS Sumeneb takjub terhadap suara emasnya, saya ternyata lebih kenal dulu bahwa beliau itu mempunyai suara emas walaupun saya dari Pamekasan. Karena dulu pernah gembusan di rumahnya Kiai Hayat. Iya, Kiai Hayat Sumeneb Pelakaran. Ini alhamdulillah yang membangkitkan kembali PWI Sumeneb, katanya Pak Sekjen tadi yang sudah diaperkat jatuh. Alhamdulillah beliau memposisikan diri sehingga PWI LS Sumeneb bangkit dan sekarang sudah deklarasi, insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan SK juga. Bendahara PWI LS Sumeneb Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wasi. Oh, Kiai Abdul Wasi, Kiai Marsuki, Kiai Wasi termasuk jajaran kesepuhan bersama Kiai Haji Rafiq Bahrain, dan beliau juga selaku tuan rumah yang mengorbankan waktu, tempat, tenaga, dan bahkan materi untuk berdirinya PWI LS di Sumeneb. Semoga mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, para kiai, para saudara-saudara, sahabat dari PWI LS Sumeneb dan Pamekasan, yang pertama perlu kita ketahui, PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kenapa harus perjuangan? Kami sekarang mengabdi kepada Aulia At-Tis'ah, kepada para wali yang sudah diakui oleh ulama internasional, termasuk As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan As-Sayyid Abbas bin Alawi Al-Maliki dan seluruh ulama-ulama di Timur Tengah yang datang dari negara Libya, Yordania, Suria, Maroko. Itu semua para ulama sepakat ijma atas kewalian Wali Songo yang merupakan kebanggaan kita bersama. Amin. Jadi beliau As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani setiap bertawassul itu, baik acara resmi ataupun tidak resmi, di dalam kediaman beliau maupun acara resmi di luar, kalau bertawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah dan semua Ummul Mukminin, dan kemudian kepada Sayyidina Ali dan istri tercintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan kemudian kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Baru setelah itu kepada aulia indah
yang disebut khusus oleh beliau ialah pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau menyebut Aulia At-Tis'ah wa Sab'ati Rijal fil Maghrib. Jadi Aulia At-Tis'ah yaitu wali songo dari Indonesia, dan Sab'ati Rijal 7 wali yang ada di Maghrib. Berarti dua negara ini diakui oleh semua ulama negara wali terbanyak di dunia. Bukan tari. Bukan, tidak ada buktinya dan tidak ada sejarahnya. Iya. Kalau cerita lebay iya. Cerita khurafat banyak. Jadi ternyata negara wali terbanyak itu ialah negara kita, karena 9. Maroko yang terkenal dengan kewaliannya masih 7. Nggih, berarti kita lebih unggul 2. Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita bangga. Dan ini adalah tujuan pengabdian kita di PWINS. Kita mengabdi kepada para aulia yang alhamdulillah setelah diurus silsilah nasab kita semua para kiai di Madura itu, ternyata tanjakannya itu nyambung kepada Aulia At-Tis'ah. Jadi mungkin setengah abadi PWI berarti kita tak bangga kan bertibi. Tak keteh dek ka benga sepon TV, tak lebur dek ka benga sepon TV, leburan ka benga sepon orang lain, si online cerita nah tak jelas. Jadi kalau kita sudah tahu apa alasan tujuan kita berjuang dalam PWI ini, masih setengah-setengah, berarti ada yang terpapar oleh dogma kaum Ba'alawi. Itu harus direhabilitasi. Harus direhab dengan ilmiah. Kami sudah menulis 2 buku ini. 2 buku ini, yang pertama, Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Ba'alawi. Iya. Ba'alawi. Membuat lagu kok tak kenal. Iya. Jadi ini menjawab buku mereka yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi yang sebanyak 567 lembar. 567 lembar yang katanya kata pengantarnya itu sebanyak 50 kata pengantar. Tapi ternyata setelah kami talaah bersama teman-teman seperjuangan, banyak kerancuan dan redaksi yang ambigu dan juga hanya propaganda dan motor-motor seperti Tranggili. Jadi makai halaman sampai 500 lebih, ternyata hilang ulang, hilang ulang. Jadi buku sebanyak itu 500 halaman lebih kami jawab hanya dengan 130 halaman. Karena kami ambil yang penting-penting. Nah, dan juga banyak terdapat di dalamnya redaksi-redaksi yang salah teks. Bukan cuma salah teks, kurang, dan juga merubah kalimat. Contohnya disclaimer isbat nasab yang dinukil dari kitab Rasail itu yang berbunyi wa yasbutun nasab, itu yang benar. Wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinatis tsabitat wa la yasbutu bisyubuhat. Nah, itu yang benar. Ditulis di buku mereka apa? Nah, wa yasbutun
wa yathbutun nasab bil alamatil wadihat wal bayyinatis sabitat. Nah, di sini. Sorry. Wa yathbunu. Nah, ini wa yathbunu. Jadi salah kalimat. Bukan wa yathbutu. Wa yathbunu an-nasab bil alamatil wadihat wal bayyinatis sabitat. Terus yang kedua kurang ilahnya. Yang benar wala yasbutu bisyubuhat, tapi di buku mereka wa yasbutu bisyubuhat. Makanya saya di sini terangkan itu adalah bahasa tubuh karena nasab mereka diisbat dengan syubhat. Bahasa tubuh kami terangkan di sini. Dan itu terjadi bukan hanya satu kali. Kalau salah kan satu kali. Ketika mereka mengkanter keiman di buku mereka, agak terakhir itu mereka kembali mengutip ibarat tersebut dan kembali salah. Padahal ini diulang 2 kali dan substansinya melenceng, ngawur, karena ini mengkantor iman yang katanya mereka itu terkontaminasi oleh orang-orang orientalis dan nun aswajah itu seperti itu, ya. Tapi pakai dalil itu, pakai dalil dengan disebut nasab. Jadi saya jawab di sini, apakah mereka kekurangan dalil? Dalil itu yang dilakukan kan salah lagi. Jadi di sini dijawab secara lengkap buku keabsahan nasab Ba'alawi dengan judul ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Ini tentang nasab. Mereka mutad bahwa nasab mereka itu isbat dengan metode pertama, yaitu syukroh wal istifadah. Akan tetapi mereka tidak melengkapi syarat-syarat syukroh wal istifadah yang paling sedikit, yaitu di kitab Muqaddimat hanya 4. Kalau di kitab lainnya lebih dari 4. Muqaddimat fi ilmin ansabin itu syarat-syaratnya syukroh hanya 4. Yang pertama apa? Yang pertama al-istifadu al-mufdiyah lil ilmi. Nah, jadi menyebar itu yang didukung oleh keilmuan, berdasarkan keilmuan, itu yang pertama. Terus bukan mengada-ngada, bukan mengarang cerita, tapi memang benar-benar menyebar secara ilmiah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, syarat syukroh wal istifadah intifa'ul mu'aradah. Tidak ada penentang, baik ini yang kedua dari kitab. Terus yang ketiga juga alla yakuna laha ma yu'arifuha, juga tidak ada yang menentang dari orang-orang. Terus yang keempat baru alla yakuna mustahdatsatan. Di sini jadi tidak baru, syukrohnya lama. Kalau di kitab Rosail tidak menisbah, penisbatan yang kuno, yang tua, itu di kitab Rosail. Nah, itu cuma beda redaksi saja, tujuannya sama. Penisbatannya tidak baru. Nah sekarang Pak Nabi, dari yang menentang, apakah ada nasab mereka yang menentang? Di abad pertengahan abad 13 ada yang menentang keras nasab Ba'alawi. Kami tulis di buku kami yang kedua, karena ini dijawab. Nah, ini dijawab oleh mereka, pemahaman yang harus diluruskan. Ini kedua buku ini dijawab, penulisnya ialah Dr. Idrus Alawi Al-Mashkur, Jakarta, dengan judul buku Pemahaman yang Harus Diluruskan dari 2 buku, Ketidakabsahan Nasab Ba'alawi dan Hikayat Israiliyat Yahudi versus Hurufat Ba'alawi. Alhamdulillah dapat informasi bulan puasa 2 hari kami langsung mengumumkan di Facebook, di grup-grup WA,
siapa yang punya PDF-nya atau punya kitabnya, tolong kirimkan kepada saya. Karena ini langsung dijawab. Kak Maduren Teo Tanah. Setelah dijawab, ternyata di sana tentang hurufatnya banyak pernyataan-pernyataan miring dari ulama-ulama sufi. Ulama-ulama batiniyah yang bertopengkan sufi. Batiniyah kalian topa ulama-ulama Syiah batiniyah batiniyah anak buana prajurit Abdullah bin Sabah. Ya. Pengikut penganut Abdullah bin Sabah batiniyah. Jadi banyak pernyataan batinnya itu licik. Ulama-ulama batinnya itu licik. Jadi dia itu masuk ke imam madhab imam madhab Abu Hanifah, menulis kitab dan dinisbatkan kepada imam madhab Abu Hanifah. Kami juga ungkap kemarin Al-Balkhi itu di video kami, di video YouTube kami ungkap nih Al-Balkhi, penisbatan kitabnya itu di judul kitabnya Al-Fiqhul Akbar, itu penulisnya Al-Balkhi, tapi ditulis di kitab tersebut adalah Abu Hanifah. Dan juga mereka nyusup ke mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga banyak yang menyusup kepada tokoh-tokoh sufi. Jadi yang bilang makin jubah illallah itu adalah dari tokoh-tokoh mereka batiniyah yang kemudian dinisbatkan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Dan juga banyak dinisbatkan kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Abdi nggak ditocet telepon pasek bila anak pemakbulnya keng lakarlah nyerang batiniyah dan pengikut dekat itu karena banyak memasukkan data dan penisbatan kepada para wali Allah. Dan juga banyak termasuk syair-syair nuniyah itu yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu dari mereka. Ya akhirnya kita mengira itu adalah syair-syairnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sangat menyimpang. Yang pertama kali itu mereka menisbatkan risalah itu kepada Ibn Arabi, tokoh sufi besar. Nah, di situ langsung dikantor, langsung dijawab oleh muridnya Ibn Arabi, Abdullah Basyaroni, inna affakun minal Yaman. Ya, jelas. Inna affakun minal Yaman, bahwa sesungguhnya sekelompok dari Yaman katanya yang menulis risalah mengatasnamakan Syekh Ibn Arabi, kemudian dikirim kepada seluruh ulama di seluruh penjuru bumi. Oh Syekh katanya, dan sedangkan Syekh Ibn Arabi itu bebas dari itu. Maka kan banyak tuduhan miring dari Ibn Arabi kan. Tuduhan miring karena banyak klaim spiritual yang melampaui batas, padahal itu bukan asli dari Syekh Ibn Arabi. Peningkat perilaku mereka. Kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak melawan, maka nanti korbannya adalah umat Islam yang mengira itu ada dari Syekh Ibn Arabi, ternyata palsu. Jadi beningkropun nasab sepansuati sampai ternyata dakwah dipalsukan oleh mereka, kelompok-kelompok gerakan batiniyah. Jadi kita harus melawan dan mengungkap kepalsuan itu. Sebenarnya kami dari dulu, dari tahun 2014-15 sampai tahun 2017, kami penasaran kok ada kelompok yang mengatasnamakan cucu Nabi tapi perilakunya sama sekali tidak mencontohkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam amar ma'ruf nahi munkar dia mengatasnamakan cucu Nabi tapi melampaui batas. Makanya kami terus baca sejarah. Kelompok ini tipenya apa? Tipe Samsung, apa iPhone, apa Nokia. Saya cari tipenya. Kalau mau cari tipenya ya harus kenal dengan produknya.
Produksinya dari mana? Yaman. Oh, produksi dari Yaman. Siapa produksi pertama? Tahap pertama, tahap kedua. Jadi saya cari ternyata dengan petunjuk dari kitab mereka dalam Burqa al-Musiko wa biwadidihil Maimun Ubaidun. Oh, berarti arinya tidak masuk ini. Tidak Maimun Al-Qaddah, kami cari siapa Bapak Maimun Al-Qaddah. Semua sejarah tidak pernah menulis siapa Bapak Maimun Al-Qaddah. Bahkan bukan cuma bapaknya, dan lahirnya itu walam yaktub lahu tarikhun qattu fi tarikh milad Maimun Al-Qaddah. Sampai kapinan toko kengklero datang. Sulit ke piori. Terus akhirnya saya membaca bagaimana para ulama sejarah menisbatkan Maimun itu kepada Yahudi. Maimun itu bapaknya ada yang bilang Yahudi, ada yang bilang Majusi, terus ada yang bilang Nasrani. Tapi yang masyhur dua, Yahudi dan Majusi. Terus yang kalau Yahudi namanya Dison, terus yang Majusi itu hanya bapak tiri. Nah, setelah dikaji Dison itu siapa, ternyata Dison itu bukan nama, tapi nama cek sengai matur nikah nyamana kelompok akademis lah NU anak tutul ulama Dison. Jadi bagian agama dari agama Yahudi Disoni. Berarti para ulama itu juga takut untuk menisbatkan langsung secara eksplisit ke Yahudi karena memang tidak ditemukan data bapaknya Maimun Al-Qaddah. Saya kejar dalami lagi, saya curiga ini bukan saya masih ada kecurigaan ke Abdullah bin Sabah. Makanya saya cari anak-anaknya Abdullah bin Sabah, tidak ketemu. Setelah itu komunikasi dengan teman-teman di Timur Tengah, para peneliti sejarah, alhamdulillah kami dikirimkan PDF kitab Abdullah bin Sabah yang selama ini tertutup. Nah, dari situ alhamdulillah ada dua faedah yang kami dapat. Yang pertama, ternyata Abdullah bin Sabah mempunyai anak laki-laki yang bernama Tolib. Iya, memang mereka itu inginnya kalau punya anak, dan ada wasiat juga dari Abdullah bin Sabah dan Maimun Al-Qaddah, kalau mempunyai anak diberi nama-nama Ahlul Bait, keluarganya Sayyidina Ali. Kenapa? Nanti kalau ingin memalsukan nasab mudah. Ali, Abdullah, Husain, terus Hasan. Tapi yang Hasan mereka kurang demen kan, tak pakai lebur karena benci ke Sayyidina Hasan. Tapi sebanyak Husain. Kenapa mak benci ke Sayyidina Hasan? Orang Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinannya kepada Sayyidina Muawiyah. Dan mereka penyebab Karbala itu, ya, penyebab pertamanya Sayyidina Hasan. Seandainya Sayyidina Hasan itu tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, tidak akan pernah terjadi tragedi Karbala. Itu menurut mereka. Jadi yang pertama yang saya temukan, Tolib itu adalah putranya Abdullah bin Sabah. Dan yang kedua yang saya temukan, cara mereka di dalam mentahrif Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga mentahrif agama. Di antaranya, ketika mengeklaim Muhammad Al-Baqir sebagai ilah Allah, maka fakhurro muksyian, jatuh pingsan. Ini sama persis dengan caranya sifat Muqaddam. Di sini ada. Yang mengaku Allah
langsung fakhrra mughsiyan jatuh pingsan. Oh berarti beda anu beda cara kita sebelumnya pada kita mereka fakhrra mughsiyan. Di situ jadi mereka itu memang kita. Jadi ya Abdullah bin Sabah ini yang yang disebut oleh para sejarawan muslim manusia setengah iblis, manusia setengah jin, sampai bisa mainan. Padahal waktu mengeklaim Sayyidina Ali itu Allah, sang Sayyidina Ali kan sudah dibakar, ya dibuatkan jurang dan dibakar, dan Abdullah bin Sabah ada di dalamnya. Tapi setelah kebakaran terjadi, Abdullah bin Sabah nggak ada, tidak. Itu sakti memang. Karena Abdullah bin Sabah itu ngahliaki asma iblis. Babilonia. Iya, Babel. Kornusayati. Dan perjalanan Abdullah bin Sabah itu sama dengan perjalanan iblis yang ditulis dalam kitab-kitab sejarah. Kemana dulu dan ke arah mana, itu sama persis. Sampai Abdullah bin Sabah, tak kening paden hilang. Nah setelah tragedi itu Abdullah bin Sabah menghilang, terus muncul lagi Abdullah bin Sabah yang ada di dalam kitabnya itu. Muncul lagi Abdullah bin Sabah itu setelah tragedi Karbala. Abdullah bin Sabah muncul lagi. Nah, terus Abdullah bin Sabah nimpel ke Ali Zainal Abidin. Nempel membantu, bahkan membantu materi juga. Akhirnya Ali Zainal Abidin mempercayakan Abdullah bin Sabah untuk mendidik Muhammad Al-Baqir. Bahkan dulu kan Al-Baqir itu seabri Abdullah bin Sabah. Ya karena kita minim sejarah ya ikut-ikutan tanpa sadar ya gunung sapa Muhammad Al-Baqir. Dan di kitabnya Abdullah bin Sabah itu ditulis juga bahwa Muhammad Al-Baqir itu berguru kepada Abdullah bin Sabah. Kan banyak katanya cerita-cerita kiai-kiai berguru kepada Nabi. Ternyata kalau sejarah itu memang begitu, Pak. Ya. Sejarah terulang, ya. Namun beda aktor. Gitu, sejarahnya tetap.